Alhamdulillahil qail Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'una minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan mendatangimu, akan menemui. Meninggalnya semuanya umurnya hampir sama, cara meninggalnya sama. Yang pertama, almarhum Bugiarso, cucune Jenderal Sudirman. Ramadan tasik ngaji kali kula. Hamin 1 Lebaran saya berangkat ke Taiwan. Di mana? Saya berangkat ke Taiwan. Ada pengajian bersama teman-teman TKI. Dan kundur kula kangen kali jenengan. Pagi harinya beliau masih sholat id, siang harinya masih menerima tamu, malam harinya masih bersama anggota keluarganya nonton film di bioskop, malam hari jam 11 dahar rawon masuk kamar tidak mendadak. Yang kedua, juga sahabatnya almarhum Mas Didi Kempot, almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Setiap sebulan sekali beliau datang ke tempat saya untuk ngaji kitab-kitab. Habis asar beliau masih pengajian, mendadak masuk rumah sakit juga tidak ada. Dan yang ketiga, hari ini yang sama-sama kita hadiri, Mas Didi Prasetyo. Umurnya hampir sama, 52 masuk 53. Makanya nyuwun saya, itulah saya sering mengatakan umur itu rahasianya Allah. Mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Kalau senajan tahu Pak Kiai lebih tua tinimbang Gus Miftah lebih tua, lebih enom daripada Pak Kiai. Bisa jadi sing mati Pak Kiai ini. Dan kula niku ketemu kali almarhum Mas Didi Kempot itu terbudi-budi guyon. Saya sering mengatakan satu nanti di Mas Didi Kempot panjang umur, amin. Terus saya sandrinya mati Mas Didi Kempot guyon nonton bagus. Biasa. Karena memang terakhir saya ketemu beliau di Kendal, Mbak Ian, ya, di resepsinya Gus Alamuddin, putranya Mbak Dimyati Kendal. Kita juga guyon. Bahkan waktu itu gara-gara banyak poster, ada bahasa santri ambyar, ada bahasa sobat ambyar. Pas Mbak Ian itu nyanyi, saya ngobrol berdua sama almarhum, beliau bilang begini, Pak Aku Gus ya, apa kan Mas? Santri ambyar versus sobat ambyar. Itu bahasa yang kemudian sampai hari ini saya ingat. Besok juga paten nih Gus, sobat ambyar versus santri ambyar. Saat itu beliau mengatakan sama saya, Gus, dalam waktu dekat saya butuh tampil mana yang pondok. Kalau Bapak Ibu beberapa kali lihat saya manggung sama Mas Didi Kempot, setelah beliau kembali viral yang luar biasa ini, saya kembali bertemu beliau di alun-alun Ponorogo. Saya ingat betul waktu itu sekitar bulan Juli atau bulan Juni sebelum beliau kembali viral. Saya ditelepon siang-siang. Terus, pulau kali kanca-kanca kru niki nembe nonton YouTube jenengan. Waktu itu baru rame-ramenya viralnya berita Gus Miftah ketika mengislamkan jadi produser. Beliau telepon waktu itu, "Mbok kula didongake to, Gus, men viral kaya jenengan." Saya manggil beliau ini kadang-kadang Kang Mas, kadang-kadang Om. Ini tak gunakan mudah-mudahan jangan tidak. Beberapa kali kemudian di pondok dan alhamdulillah sebulan kemudian Mbak Ian, Allah mengangkat derajat almarhum begitu luar biasa. Sampai hari ini nyuwun sewu, perusahaan, lembaga, institusi itu tidak keren kalau tidak nanggap Didi Kempot. Enggak keren. Belum dianggap bergengsi kalau tidak nanggap Didi Kempot. Sampai kadang-kadang saya guyoni sama beliau, Om, kenapa Gus? Ono isu. Jadinya jenengan iso mlaku. Lah apa? Soalnya kekeselan bareng lewati saya putar. Ini gojekan saya yang sering saya sampaikan kepada beliau. Maka kemudian ketika kemarin saya harus berangkat ke Jakarta karena saya ada undangan Pak Menteri Perhubungan harus masuk kantor. Pertama kali setelah beliau kena corona dan akhirnya sembuh, saya baru masuk hotel, saya mau tidur. HP saya penuh dengan telepon WA yang mengkabarkan beliau telah berpulang. Sampai akhirnya 2 hari 2 malam, karena saya merasa
Begitu tahu beliau, saya tidak tidur karena saya nggak bisa tidur. Nomor 2, dikejar sama wartawan tentang kepribadian almarhum. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Iman Zubair. Beliau mengatakan apa? Salah satu ciri orang baik itu meninggalnya hari Selasa. Bapak Ibu masih ingat Mbah Mun meninggal hari apa di Mekah? Selasa. Saking cintanya Mbah Mun dengan hari Selasa, pondoknya Mbah Mun itu diliburkan hari Selasa. Dan hari ini kita menjadi saksi bagaimana kemudian Mas Didi Prasetyo dipanggil oleh Allah juga pada hari Selasa. Dan luar biasa di bulan Ramadan. Maka ketika kemudian banyak berita hoax, saya akhirnya harus menerima wawancara dari wartawan, telepon dari wartawan. Karena hati nurani saya terusik. Saya bilang sama Mbak Yan, saya terusik. Kenapa? Ada foto hoax disebar di media sosial. Orang berada dalam keranda, kemudian menggunakan jas, menggunakan dasi, seolah-olah itu almarhum Didi Prasetyo. Bapak Ibu pernah lihat? Akhirnya mau nggak mau harus saya klarifikasi. Karena pertemuan terakhir saya dengan almarhum di Kendal, beliau mengatakan, Gus, besok kula dikancani umroh. Besok kula dikancani umroh. Maka ini karena sudah niat, maka umroh beliau ini menjadi wajib, Mbak. Artinya, baik keluarga maupun saya besok kalau saya berangkat umroh, saya niatkan untuk umroh badal almarhum Didi Prasetyo. Karena beliau bilang sama saya, Gus, besok kula dikancani umroh. Ini akhirnya beliau berpulang pada hari Selasa, satu hari yang dikatakan baik oleh almarhumah Mbah Maimun Zubair, dan kembali pada bulan Ramadan. Kita nggak bisa minta. Maka saya meyakini ini adalah tanda-tanda bahwa almarhum adalah orang baik. Orang baik kembali pada hari yang baik, di bulan yang baik, kembali kepada yang maha baik. Dan saya meyakini almarhum ditempatkan di tempat yang sangat baik. Amin. Maka hari ini Mbak Yan barangkali bersedih, berduka, tetapi jariah yang ditinggalkan oleh almarhum, terutama bagi para jomblo-jomblo, itu luar biasa. Dan akhirnya kemudian lagu-lagunya almarhum ini menjadikan pengajian saya bersama anak-anak milenial tuh banyak quote-quote ambiar. Saya telepon-teleponan sama beliau, Mas, aku ini gara-gara sering ngoke lagumu, saya ini oke quote-quote ambiar ya Mas. Contohnya apa Gus? Menikahlah dengan yang gemuk, janganlah menikah dengan yang kurus. Kenapa? Karena orang kurus hanya fokus kepada perasaan, tidak fokus kepada penampilan. Hanya fokus kepada penampilan, tidak fokus kepada perasaan. Maka Bura santai saja Bura. Kalau Bura dikatakan dasarmu, jawaban Bura. Karena masalah aku lebih bergomangan sekolah daripada aku dulu gagane mangan konsop. Maka saya bilang sama istri saya tadi pagi, saya panggil Beb. Ya, saya manggil istri saya itu tergantung situasi. Tapi yang jelas, saya selalu sering bilang sama almarhum itu, saya ditanya, Gus, ayu, sorry Mas, saya laki-laki yang hebat, bukan laki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Yo, aku ngomonginnya berkono wartawan orang. Jadi betapa kemudian jariah ini. Dan saya baru ini melihat, saya kan biasa menemani teman-teman penyanyi artis itu, kita manggung bareng sudah sekian lama. Tapi saya melihat betul bagaimana kemudian respon audiens sampai nangis-nangis itu ketika manggungnya almarhum. Nangis. Aku biar guyon sama beliau itu. Begini kenalan apa Mas? Pokoknya ambiar itu. Jadi nangisnya orang yang nonton almarhum itu ngalang-ngalain ibu gak dijatah sama suaminya. Sudah bangun kok sudah. Ini fenomena itu. Sampai kemarin ketika Kompas TV itu mau tribut kepada almarhum, kebetulan saya dekat dengan Mbak Rosi gitu. Karena Mbak Rosi punya kenangan yang luar biasa. Salah satu jariah almarhum,
adalah donasi ketika beliau nyanyi dari rumah, menggalang donasi 7,3 M dalam waktu sekian jam. Coba kita bayangkan. Dalam waktu sekian jam 7,3 M. Dan saya melihat kepribadian almarhum ini tidak berubah. Sebelum kembali viral seperti ini, biasa-biasa saja. Dan setelah viral juga biasa-biasa saja. Nomor HP-nya ditelepon masih biasa, ya diangkat. Setiap kali beliau punya kontak telepon saya ya biasa. Nggak berubah sama sekali. Beliau mengatakan, matur nuwun Gus Yo. Dengan dongake kula terus. Yo Mas. Artinya apa? Kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Saya ingat betul kalau beliau ke pondok, kalau kalian masih ingat. Diaturi masuk ke rumah itu beliau melangkah di depan rumah saya. Padahal jamaah yang datang ke pengajian pondok saya itu orang 10.000, orang 7.000. Beliau duduk di depan rumah, kelengkaran sama jamaah waktu itu, foto-foto sama jamaah. Terus pulang jalur kopi dan mriki mawon. Betapa sederhananya seorang Didi Prasetyo. Maka malam hari ini saya sampaikan, Didi Prasetyo boleh fana, tidak ada, tetapi Didi Kempot akan Bapak kembali. Akan tetap abadi. Orang yang tidak paham bahasa Jawa terhibur dengan lagu-lagu beliau. Saya punya kawan dari Batak, melu nyanyi pamer bojo. Kamu paham? Enggak. Enggak paham. Tapi menghayati. Bagaimana Bulura yang paham coba? Kalau Bulura sukanya lagu beliau apa Bulura? Suka semua. Kok gimana kok dulu? Atuh kayaknya. Maka kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya kontak sama beliau itu sudah lama, sejak dulu putra beliau mau khitan. Tapi kebetulan kita memang belum ada waktu untuk bisa ketemu. Pas awal-awal lockdown itu beliau telepon saya begini, Gus, pindah jadwal yang tercancel. Waktu itu beliau saya tanya, saya masih di Banyuwangi sama Cak Percil waktu itu. Lah Om berapa Om? Sampai sekarang Gus yang sudah tercancel 17 jadwal. Itu awal-awal. Makanya hari ini banyak wajah-wajah ODP, orang gue pendapatan. Masih belum ya, masih Gus lu kayak langgi Om aku. Kalau jenengan itu sehari semalam cancel kali 1-2 kali, saya sehari semalam yang bisa 5 kali. Game pun Gus malah guyon. Game pun Om besok lagi beras telepon aku, miso-miso. Nah itu gini. Ya kita sesama seniman ya biasa seperti itu. Maka banyak pelajaran dari beliau dan kita bersyukur Pak Wali Kota kita luar biasa respon. Yang saya dengar beritanya insya Allah sebentar lagi akan didirikan patung untuk mengenang almarhum di stasiun Balapan. Luar biasa. Coba bagaimana kemudian doa orang seluruh Indonesia bahkan dunia. Satu kali beliau ngajak saya ke Suriname. Gus, kok sekali-kali jenengan kali pulang ke Suriname. Perjalanan atau dari Belanda masih 22 jam lagi. Moh lagi. Saung jenengan mau dan Mas Didi Kempot itu belasan kali coba. Dan gak mesti tiketnya bisnis loh Pak. Ekonomi kadang-kadang berangkat ke Suriname. Coba. Betapa kemudian menggambarkan kebesaran jiwa personal seorang Didi Kempot. Ke Suriname, ke Belanda itu saya terbang 18 jam. Kalau kemudian 2 kali lipatnya 36 jam, beliau tak, Om tiketmu apa? Loh, kadang-kadang ekonomi Gus. Sama semulus dodong ini bojo saya. Soalnya aku kalian bius nang. Beliau tiket ekonomi sejauh 36 jam ke Suriname. Dan orang-orang Suriname hari ini kehilangan. Maka dengan tanda-tanda ini saya meyakini insya Allah kembalinya almarhum Didi Prasetyo kepada Allah dengan derajat husnul khotimah. Amin.
Amin Allahumma amin. Barangkali seperti itu tak elok rasanya harus berpanjang lebar karena saya tahu ibu-ibu sudah nggak tahan. Ya. Kenapa Bu? Yang maksud itu dulu itu Pak. Sampai saja Mbak, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Saya tadi tanya sama istri saya, mas kawin dalam pernikahan itu hukumnya apa Pak? Ya sih. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh wanita. Mas kawin yang paling dibenci oleh wanita adalah mas kawin lagi. Terima kasih Mbak Ian. Mbak Ian nggak usah khawatir, teman-teman almarhum insya Allah akan membersamai Mbak Ian. Betul? Kita semuanya pernah merasakan bagaimana kemudian almarhum menghibur kita, membahagiakan kita semuanya. Maka kalau kemudian Mbak Ian sering nonton Liga Inggris, ada klub namanya Liverpool, walaupun saya Chelsea. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri kalau orang Liverpool. Kita insya Allah bersama-sama akan membersamai Mbak Ian. Pengajian-pengajian kita dulu di pondok. Ya Allah, saya begitu banyak di tag. Satu video yang saya menerjemahkan lagunya beliau. Apa Bapak pilih? Jambu Alas. Jambu Alas. Sampai beliau punya sih untuk saya kan. Saya masih ingat di pondok. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Pak Amin itu semangat banget ya. Itu beliau ucapkan pertama kali tahun 2018 di pondok saya. Sampai akhirnya kita menerjemahkan ngajinya masih di tempat, judulnya Jambu Alas. Itu dari beliau, saya ingat betul. Maka sekali lagi Mbak Ian, jangan khawatir, insya Allah kita sahabat-sahabat almarhum akan membersamai beliau. Dan saya janji setiap malam minggu pahing pengajian saya di pondok pasti akan ada fatihah dan doa untuk almarhum Didi Prasetyo. Terima kasih. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.